pada pertemuan atau perkuliahan perdana mata kuliah ekonomi koperasi. Kali ini kita akan eh, membahas dulu beberapa definisi-definisi dari koperasi. Jadi koperasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation. Artinya di sini itu kerjasama. Arti sederhananya itu kerjasama. Jadi kooperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation. Arti sederhananya kerjasama. Ada juga yang mengartikan bahwa cooperation ini yaitu menolong satu sama lain. Jadi arti kerjasama itu bisa berbeda-beda juga tergantung dari cabang ilmu ya. Dari sudut pandang keilmuan mana dulu yang mengartikan daripada kerjasama ini. Di koperasi itu berkaitan dengan fungsi-fungsi, yaitu setidaknya ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi sosial, yang kedua fungsi ekonomi, yang ketiga fungsi politik, yang keempat fungsi etika. Baik, kita masuk dulu pada beberapa definisi menurut para ahli. Jadi ILO, International Labour Organization, dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, ini ada mengemukakan definisi dari koperasi, yaitu cooperative is an association of persons, usually of limited men, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accept a fair share of the rights and benefits of the undertaking. Nah, jadi dari pengertian tadi, setidaknya bahwa batasan-batasan utama dari koperasi itu, yang pertama bahwa di koperasi itu merupakan perkumpulan orang-orang. Artinya di dalam koperasi itu ada orang-orang, dalam hal ini yaitu anggotanya. Kemudian yang kedua, di dalam koperasi itu anggota atau orang-orang tadi melakukan maksudnya orang-orang atau anggota tadi secara sukarela mereka itu bergabung bersama-sama. Jadi pertama, ciri yang saya ulang, di situ ada perkumpulan orang-orang. Artinya bahwa di koperasi itu ada anggotanya. Kemudian yang kedua, di situ secara sukarela orang-orang tadi untuk bergabung secara bersama-sama. Kemudian yang tiga, di situ mereka memiliki tujuan ekonomi yang sama dan berusaha mencapainya. Jadi ada tujuan ekonomi bersama yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, dari ciri-ciri koperasi sesuai dengan definisi dari ILO tadi, melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis. Artinya di sini mereka bersama-sama membuat suatu usaha, dan di mana di usaha itu mereka melakukan kegiatannya dilaksanakan secara demokratis atau secara berdasarkan rapat atau kemufakatan bersama-sama. Kemudian yang kelima, bahwa di situ memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi. Makanya di sini di koperasi itu mereka ada masing-masing menyetor modal
dengan nilai yang sama atau simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, simpanan pokok, dan itu sama nilainya sama. Dan di sini apabila usahanya itu maju, mereka akan mendapatkan hasil atau pembagian manfaat keuntungan juga sesuai dengan simpanan pokok atau simpanan wajib. Kemudian dari simpanan sukarela ini, nah ini perhitungannya berbeda lagi sesuai dengan besar tidaknya simpanan atau dalam hal ini modal yang disertakan. Nah, apabila mengalami kerugian, maka seperti itu juga resiko yang akan mereka tanggung bersama-sama. Nah, kemudian Santiago juga memberikan definisi mengenai koperasi, bahwa koperasi itu adalah sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Artinya definisi dari Santiago ini bahwa menjelaskan koperasi itu sama ada orang-orang atau anggota dan resmi memiliki badan hukum, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul kumpulan modal diputar, tidak ada yang memayungi. Jadi di sini anggotanya itu bergabung bersama-sama di dalam suatu badan hukum untuk melakukan usaha. Jadi di sini bebas, ada yang mau masuk atau mau keluar, karena pengertian ini kurang lebih sama juga, bahwa di sini mereka ini tidak ada unsur keterpaksaan, yaitu kesukarelaan atas dasar memang pemahaman masing-masing akan tujuan atau kepentingan bersama dalam kegiatan koperasi. Nah, tujuannya apabila memperoleh keuntungan atau manfaat, maka masing-masing atau anggotanya semuanya juga merasakannya. Nah, kemudian berikutnya pengertian koperasi yang dikemukakan oleh Munker. Munker mendefinisikan bahwa koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang terkandung dalam makna gotong royong sebenarnya. Artinya di sini bahwa Munker ini mendefinisikan koperasi ini, dalam organisasi ini mereka melakukan tolong menolong, namun ada suatu usaha bisnis yang dijalankan. Artinya tetap ada unsur profitable atau unsur mencari keuntungan dalam kegiatan tolong menolongnya tersebut. Nah, di sini artinya bahwa ada tujuan ekonomi, bukan gotong royong dalam artian sosial, misalnya di kampung gotong royong misalnya perbaikan tempat ibadah. Nah, itu kan dalam artian tolong menolong dalam hal sosial atau non profitable. Jadi tujuan itu bukan suatu hal mencari keuntungan, tapi untuk kebersamaan. Misal tempat ibadah agak rusak, lalu gotong royong memperbaiki, itu adalah kenyamanan untuk beribadah warga. Jadi itu tidak tidak melihat kepada sisi ekonomis. Kalau di koperasi, tolong menolong ini masih memperhatikan tujuan dari aspek ekonomi, yaitu profitable oriented atau untuk tujuan atau mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
itu mengemukakan definisi koperasi. Jadi koperasi Indonesia, nah ini sudah mengarah kepada negara kita. Karena undang-undang ini lahir di negara kita. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 mengemukakan definisi bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi di sini bahwa koperasi kaitannya dengan demokrasi ekonomi, yaitu sebagai organisasi atau lembaga modern yang mempunyai tujuan sistem pengolahan, tertib organisasi, dan mempunyai asas serta sendi-sendi dasar. Nah itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Nah kemudian terakhir, definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia. Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Pernah mendengar? Ya betul, yaitu founding father, salah satu founding father, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi presiden pertama Bapak Soekarno. Nah wakil presidennya Bapak Muhammad Hatta. Jadi wakil presiden kita yang kedua atau founding father Indonesia itulah beliau yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah jadi Bapak Koperasi kita atau Pak Muhammad Hatta mendefinisikan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat semua orang. Jadi prinsip sekaligus ada moto yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Hatta, Bapak Koperasi. Jadi di sini bahwa koperasi ini suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama dalam hal memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Artinya di sini mengemukakan kebersamaan, tolong menolong, mengemukakan kebersamaan dalam melaksanakan suatu usaha ekonomi. Jadi semangat tolong menolong tadi beliau kemukakan lagi dengan moto bahwa seorang buat semua dan semua buat orang. Artinya person atau pribadi perorangan berbuat untuk kesejahteraan bersama-sama, kemudian semua secara kolektif, hasil dari semua secara kolektif tadi kembali kepada pribadi masing-masing. Mungkin ini dulu perkuliahan pengantar di awal ekonomi koperasi. Insya Allah nanti berikutnya kita lanjutkan. Terima kasih dulu atas perhatiannya.